Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, hari ini kita bersama merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dialah pelindung kita, pelindung paroki kita. Kita bersyukur karena dengan peristiwa ini kita diajak mengenang, mensyukuri bahwa menjadi paroki berarti rahmat berkat Allah semakin hari semakin dekat dengan kita. Karena itulah kita sungguh mensyukuri peristiwa ini. Namun dalam hidup kita sehari-hari tidak jarang kita belum bisa mengungkapkan syukur kita karena kedekatan Tuhan dan rahmat-Nya dalam hidup kita. Tidak jarang kita pun belum bisa sepenuhnya meneladan Kristus Sang Raja kita dengan semangat melayani. Sadarakan kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita ini, marilah dengan rendah hati kita menyesali dan mengakui dosa kekurangan kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Allah kepada malaikat secara khusus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin.
segala sesuatu dalam diri putramu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu, domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati datang karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu menjenguk aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita diajak untuk bersyukur bersama, karena hari ini kita merayakan perayaan syukur atas ulang tahun paroki kita yang kedua. Dan hari ini sungguh meriah, umat berbondong-bondong datang dari stasi-stasi dan ya semua wilayah di paroki kita. Lalu juga ungkapan syukur ini terlihat ya, pakai kebaya, ya, pakai sorjan, yang biasanya ke gereja tidak pernah lipstikan, sekarang lipstiknya tebal sekali ya. Biasanya bedaknya tipis-tipis, terus nggak pernah pakai lipstik, pokoknya datang gitu. Sekarang wah, luar biasa. Lalu bapak-bapaknya juga pakai apa? Pakai belangkon, ya. Rambutnya klimis dan sebagainya. Dan kami juga yang biasanya jarang sekali pakai batik, tadi kami bertiga seragam pakai batik. Yang saya amat jarang sekali pakai batik ataupun pakai kolak, hari ini saya pakai kolak. Ya, jadi ini adalah perayaan syukur bersama dan kita ungkapkan dengan ya perayaan syukur kita hari ini. Bapak Ibu, lebih daripada itu kita diajak bersyukur bahwa Kristus Raja semesta alam menaungi kita, membimbing kita dalam perjalanan iman kita dalam hidup berparoki selama 2 tahun ini. Kita diajak untuk merenungkan apakah sungguh Yesus itu meraja dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Kita diajak untuk merenungkan apakah sungguh Yesus meraja di hati kita. Dan tentunya bahwa perjalanan kita dalam berparoki ini tidak terlepas dari kasih Kristus Raja yang mengembalakan kita dengan penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yeskiel menggambarkan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu selalu memperhatikan domba-dombanya. Ketika dombanya tersesat, diarahkan. Ketika dombanya hilang, ia mencari. Ketika dombanya terluka, dia menyembuhkannya. Ketika dombanya sedang lemah, dia menguatkan dan melindungi. Itulah gambaran Allah kita yang senantiasa
melindungi, memberikan rahmat berkat-Nya kepada kita semua. Dan inilah juga gambaran Yesus Kristus, Raja semesta alam. Yesus menjadi raja itu bukan karena kekuasaan, bukan karena dia ikut salah satu partai, ya. Dia menjadi raja, menjadi pemimpin. Yesus menjadi raja bukan karena dia punya uang yang sangat banyak, sehingga dia bisa, ya kalau biasanya kalau raja, gambaran raja, kalau enggak dia uangnya banyak, lalu sudah punya garis keturunan sebagai raja, punya selir banyak ya. Itu ciri-ciri raja. Dan selalu memerintah secara otoriter. Semua kehendak raja. Jadi apa yang dikehendaki umat adalah kehendak raja. Jadi kehendak raja itu yang harus dituruti oleh masyarakatnya. Tapi Yesus menjadi raja bukan karena itu semua. Beda dia dengan raja-raja saat ini, misalnya Raja Thailand, misalnya Raja Brunei, Sultan Brunei Darussalam dan sebagainya. Negara yang tatanannya kerajaan. Yesus menjadi raja karena dia mau berbelas kasih kepada kita semua. Yesus menjadi raja justru bukan raja yang wow, mewah, besar, agung, terlihat dari sesuatu yang melekat pada dirinya, misalnya pakaian dan sebagainya. Yesus menjadi raja justru menjadi raja yang sederhana, raja yang terlihat lemah, terlihat biasa saja, tapi keagungannya sungguh luhur. Yesus menjadi raja itu bukan bermahkotakan emas 24 karat. Yesus menjadi raja, kalau kita lihat gambaran salib ini, kita lihat salib ini. Yesus menjadi raja, mahkotanya bukan emas. Tapi Yesus menjadi raja, mahkotanya duri. Yesus menjadi raja, tahtanya bukan kursi yang mewah dengan tahta kerajaan yang sungguh besar, lalu di kanan kirinya banyak pembantu-pembantunya, lalu ada makanan yang melimpah, bukan seperti itu. Yesus sebagai raja, tahtanya bukan seperti itu, tetapi sebatang kayu. Dan dirinya dipaku di atas kayu itu. Yesus menjadi raja bukan berpakaian mewah yang mahal, dari kain sutra dan sebagainya. Yesus menjadi raja justru kita lihat di salib ini. Yesus tidak memakai apa-apa. Dan orang-orang yang di sekitarnya pun tidak banyak. Hanya 12 orang yang membantunya. Itu pun ketika Yesus menderita sampai wafat di kayu salib, 12 orang yang dipilihnya dan harapannya menjadi kepercayaan dirinya, justru pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita ukurannya adalah raja saat ini, hidup Yesus itu, ya Yesus sebagai raja itu ngenes, ya. Kalau kita renungkan, kalau kita bandingkan dengan raja saat ini, raja-raja ya yang memimpin suatu negara, hidup Yesus itu ya tidak nampak sebagai raja. Tetapi itu semua dilakukan Yesus untuk menunjukkan belas kasih yang total. Dan belas kasihnya itu yang ia lakukan ini, ia berikan semuanya untuk semesta alam. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sungguh mengakui Kristus sebagai Raja kita, maka kita adalah hamba-hambanya. Kalau kita pun hambanya, kita dituntut untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Dan perintah Yesus yang utama dan pertama adalah belas kasih. Inilah yang kita perjuangkan dalam hidup kita, supaya memiliki hati yang berbelas kasih. Dan ini diungkapkan dalam bacaan Injil tadi. Ketika aku lapar, kamu memberi makanan. Ketika aku haus, kamu memberi minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi pakaian. Ketika sakit,
kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu selanjutnya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepadaku, saudaramu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Jadi itu yang diperintahkan Yesus kepada kita, supaya kita memiliki hati yang berbelas kasih. Karena Yesus sendiri telah menunjukkan itu semua. Yesus datang ke dunia, dia lahir, yang akan kita rayakan ya, nanti bulan depan, Natal. Yesus lahir di kandang, di tempat yang sangat sederhana dan ya tidak semua orang bisa ya mau melahirkan anaknya di kandang, tidak mungkin. Yesus lahir di tempat sederhana. Lalu Yesus ketika bertumbuh, Yesus hidup di tengah keluarga yang sederhana. Keluarga Maria dan Yosef di Nazaret, adalah kampung kecil. Lalu Yesus pun ketika sudah mulai berkarya, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang berdosa. Dia duduk makan bersama orang berdosa, para pemungut cukai, orang-orang yang disingkirkan pada waktu itu. Yesus menyapa mereka yang sakit, orang kusta dan sebagainya, yang pada waktu itu kalau orang sakit dianggap najis. Lalu juga Yesus mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berzina. Kalau pada waktu itu, kalau ada kedapatan melakukan seperti itu, pasti dirajam dan dihukum mati. Tapi Yesus justru memberikan pengampunan. Dan puncaknya adalah Yesus mengorbankan dirinya. Kalau Yesus melakukan itu semua karena sungguh berbelas kasih dengan hidup kita, tentunya kita pun kalau kita mengakui Yesus sebagai Raja, kita ini hambanya, kita ini umatnya, tentu kita juga melakukan hal demikian, memiliki hati yang berbelas kasih. Dan sikap berbelas kasih, tindakan kasih, welas asih ini menjadi ukuran kita masuki kerajaan surga. Jadi ukurannya bukan cantik, ganteng, putih, hitam, bukan itu. Ternyata ukurannya adalah memiliki hati yang berbelas kasih, melakukan cinta kasih itu. Kalau ukurannya, kriterianya adalah warna kulit, jelas saya tidak bisa masuk ya. Karena kulitnya hitam dan diputihkan tidak bisa sudah. Sudah bawaan. Jadi bukan itu. Jadi yang menjadi ukuran adalah sikap belas kasih kepada mereka yang tersingkir, mereka yang kesepian, mereka yang ditinggalkan, mereka yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Itulah yang menjadi ukuran kita semua masuki kerajaan surga. Dan tentunya bertepatan dengan ulang tahun paroki ini, kita diajak untuk merenungkan apakah kita dalam hidup berparoki bersama ini sudah menumbuhkan belas kasih ini dalam hidup sehari-hari. Apakah misalnya dalam hidup di stasi, di lingkungan, dalam kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan selama ini, apakah kita sudah sungguh menumbuhkan belas kasih ini? Atau jangan-jangan ketika ada saudara-saudari kita yang tidak pernah datang, pertemuan itu yang harusnya membahas tentang sharing iman akan kitab suci yang dibacakan, yang direnungkan pada waktu itu, menjadi rasan-rasan. Yang ketika misalnya kita berkumpul untuk doa rosario, setelah itu membahas sesuatu, ya, baik untuk kegiatan-kegiatan malah beralih untuk pembicaraannya bukan ya membicarakan rapat yang harus dilakukan, tapi justru membicarakan orang lain. Jadi mari kita renungkan hidup kita dalam berparoki ini, apakah sungguh kita sudah menumbuhkan belas kasih ini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk menjadi seperti dirinya, yang meraja seperti seorang gembala, yang memperhatikan domba-domba.
Dan ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ajakan Tuhan Yesus ini, untuk memiliki hati yang belas kasih. Kita diundang untuk hal sederhana, mengunjungi saudara-saudari kita yang sakit, saudara-saudari kita di sekitar kita yang mungkin tinggal sendirian, kesepian, yang kita semangati bersama. Menumbuhkan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Dan baik dalam paroki kita juga ada kelompok-kelompok kategorial yang punya perhatian untuk itu, misalnya SSV. Lalu menguatkan saudara-saudari kita yang mungkin saat ini menghadapi tantangan-tantangan hidup yang berat, yang membutuhkan perhatian kita. Mendoakan semua umat dan banyak hal lain lagi yang kita lakukan. Belas kasih ini juga menjadi dasar kita semua untuk mewujudkan gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Kita tidak hanya fokus perhatian kita dengan mengembangkan lingkungan stasi kita sendiri-sendiri, tapi kita juga punya perhatian untuk juga berusaha berjalan bersama-sama menjadi sahabat perjalanan iman bagi umat lingkungan dan stasi yang lainnya, yang juga membutuhkan dukungan-dukungan kita semua. Bayangannya seperti ini, kalau tangan kita terluka, misalnya luka jatuh, jatuh dengan yang parah, lukanya parah sekali, pasti otak akan memerintahkan untuk ini harus diobati. Tapi kalau tangan ini tidak mencari betadin atau mencari misalnya kapas dan sebagainya untuk membersihkan luka ini tidak akan sembuh. Ya, pasti membutuhkan tangan ini untuk mengambil, membutuhkan kaki ini untuk berjalan, untuk mengambil betadin atau apapun untuk membersihkan luka itu. Ketika semua itu dilakukan, pasti lukanya akan sembuh. Bisa dibiarkan, bisa sembuh, tapi sangat lama. Kalau enggak sembuh lama bisa menjadi infeksi dan menjadi membusuk dan sebagainya. Jadi membutuhkan tangan, membutuhkan kaki untuk supaya luka yang di sini ini bisa sembuh. Kalau kepala kita pusing, pasti kita akan berusaha mencari obat, mencari Paramek. Bisa juga dibiarkan, tapi kita pasti tidak akan tahan. Pasti kita berusaha untuk mencari Paramek. Membutuhkan kaki, membutuhkan tangan, untuk berjalan supaya kita bisa ngambil Paramek, kita ngambil air, terus kita minum. Jadi membutuhkan kerjasama banyak hal. Dan itu semua karena dasar kasih. Jadi kalau tidak ada dasar kasih, ya mungkin misalnya kalau luka, ya biarkan saja, bosok ya wis lah, nanti amputasi ya wis. Itu kalau kita tidak ada dasar kasih, membiarkan begitu saja. Kalau pusing, wis biarin sampai vertigo, sampai mumet jatuh-jatuh ya wis. Pasti kita akan mencari obat dan sebagainya dan membutuhkan kerjasama organ tubuh yang lain. Dan itulah hendaknya yang ingin kita tumbuhkan bersama dalam hidup paroki kita. Kita bisa kerjasama satu sama lain, saling membantu satu sama lain, memperhatikan satu sama lain. Tidak sibuk untuk fokus pokoknya lingkunganku hebat, stasiku hebat. Bukan itu, tapi juga memperhatikan saudara-saudari kita, lingkungan stasi lain yang juga membutuhkan dukungan perhatian kita semua. Saudara-saudara yang kasih, Kristus itu sungguh meraja dalam hidup kita. Ia memperhatikan kita yang lemah ini. Ia menuntun kita supaya tidak tersesat. Ia membalut luka-luka kita. Ia membawa kita pulang ketika kita menjauh darinya. Kalau kita sungguh mengakui Kristus sebagai Raja kita, maka kita pun berusaha melaksanakan perintahnya untuk memiliki hati yang berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Dengan demikian semakin banyak orang sungguh merasakan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sehingga Kristus sungguh meraja dalam hidup kita, bagi kita semua, bagi paroki ini, bagi orang-orang yang kita jumpai. Berkat Allah menyertai kita sekalian.
Saudara-saudari dan anak-anak, marilah sekarang kita bersama membaharui iman kita dengan menyatakan syahadat para rasul bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan. Marilah berdoa kepada Allah Pencipta dan Bapa kita melalui Putranya Yesus Kristus yang telah diangkat menjadi Raja semesta alam dan Tuhan atas semua orang hidup dan mati. Marilah berseru kepadanya. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniawan dan para biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik di negara tercinta kami, agar senantiasa mengusahakan kerukunan serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudari kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warga gereja penuh, yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Ya Raja semesta alam, semoga kerajaan-Mu datang kepada keluarga besar paroki kami yang hari ini boleh mengucap syukur di ulang tahun yang kedua. Semoga kami Kau mampukan untuk tetap setia menjadi abdi-Mu dalam mewartakan kerajaan-Mu bagi mereka yang asing, tersingkir, menderita, dan dilupakan orang. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Ya Raja semesta alam, semoga kerajaan-Mu datang dalam diri kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini. Semoga kami berani memilih jalan kebenaran dan keadilan yang ditunjukkan kepada kami oleh sabda-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, datanglah kerajaan. Allah Bapa kami, kerajaan Putra-Mu ada di tengah-tengah kami. Berikanlah kepada kami kepercayaan dan kasih yang cukup besar untuk menjadikan kerajaan itu nampak oleh kekuatan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan bahan persembahan.
saudara-saudari dan anak-anak, berdoalah supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mempersembahkan kepadamu kurban pepulih umat manusia. Kami mohon dengan sangat, semoga putramu berkenan menganugerahi segala bangsa, rahmat persatuan dan perdamaian, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengurapi putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi imam abadi dan raja alam semesta. Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib sebagai kurban murni pembawa damai. Ia menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu ya Bapa Maha Agung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadu suara dan turut memuji-Mu sambil berseru.
Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan semua uskup dan administrator diocesan kami Yosef, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Mari kita doakan doa mohon uskup baru Keuskupan Surabaya bersama-sama. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Gembala abadi kami yang tak pernah meninggalkan kami, kawananmu, tetap selalu menjaga dan membimbing kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus Kristus telah memilih para rasul untuk menguduskan dan memimpin umat-Mu dan untuk mewartakan sukacita Injil kepada semua makhluk. Bimbinglah umat-Mu di Keuskupan Surabaya yang kini menantikan gembala baru gereja-Mu yang akan mengemban tugas kegembalaan para rasul. Berilah kami, umat-Mu, seorang gembala yang akan memimpin dan menemani pesiarahan rohani kami, melaksanakan arah dasar Keuskupan Surabaya. Buatlah kami terbuka untuk menyambut dengan sukacita siapapun yang akan dipilih oleh Roh Kudus sebagai Uskup Keuskupan Surabaya. Semoga Maria, Bunda Putramu, dan Bunda kami berkenan berdoa bersama kami agar kami segera dianugerahi uskup yang baru. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung dan Maha Mulia, kami telah Kau perkenankan menerima santapan jaminan hidup abadi. Semoga kami selalu merasa bangga menjadi pengikut Putra-Mu Raja Alam Semesta yang taat setia, dan semoga pula kami kelak Kau perkenankan hidup di dalam kerajaan surga bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Yang terhormat Romo Kepala Paroki, Romo Don Bosco Karnanardianto, yang terhormat Romo Rekan, Romo Sebastianus Joko Purnomo, yang terhormat Diakon Yohanes, dan suster yang berkenan hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi kami sampaikan selamat pagi, berkah dalam. Pertama, kami sungguh mengucapkan syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan, syukur atas pertemuan kita pada pagi hari ini, kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Syukur atas rangkaian kegiatan HUT Paroki yang sudah berjalan, telah berjalan dengan lancar dan baik, mulai dari peringatan arwah orang beriman, lalu jalan sehat di Stasi Jatimulyo, kemudian festival permainan tradisional di wilayah selatan, dan hari ini kita merayakan misa syukur dengan penuh khidmat dan sukacita. Terima kasih. Dan hari ini, 1 tahun yang lalu, kami umat Paroki Kristus Raja yang di wilayah utara mendapatkan tugas dari Romo Kepala Paroki untuk menyelenggarakan perayaan HUT Paroki Kristus Raja Ngrambe yang kedua. Persiapan kami yang panjang tidak serta-merta membuat kami terbebas dari perbedaan, tantangan, dan juga hal-hal lain yang membuat kami agak tegang. Tetapi sungguh seperti yang selalu disampaikan oleh para romo kita, bahwa Gereja Paroki Kristus Raja Ngrambe sebagai
gereja kesatuan tubuh Kristus yang benar-benar dihidupi oleh seluruh umat paroki di Paroki Kristus Raja Ngrambe. Kami sungguh-sungguh merasakan dukungan yang luar biasa dari seluruh umat di Paroki Kristus Raja Ngrambe. Terima kasih. Semua tantangan itu telah menjadi sukacita bagi kami semua, dan untuk selanjutnya dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami akan mengaturkan banyak terima kasih kepada Romo, Diakon, Bapak Ibu semua, seluruh umat Paroki Kristus Raja Ngrambe, para donatur, pengrawit yang sudah sepuh tapi tetap semangat untuk melayani, para petugas kur, lektor, pemazmur, dan kolektan, dan semua petugas liturgi yang telah membantu perayaan Misa Syukur hari ini berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, mulai dari pikiran, tenaga, dana yang sangat kami butuhkan, dan semuanya untuk penyelenggaraan perayaan HUT Paroki Kristus Raja Ngrambe ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK yang telah meminjamkan lahan, baik halaman maupun gedung, bangku, kursi yang kami butuhkan untuk pameran. Juga kepada Bapak Kepala Desa Widodaren yang telah memberikan lahan balai desa untuk kami parkir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak keamanan, baik dari Polsek, Koramil, PK, LPJ, dan semua pihak yang terlibat di dalam pengamanan lalu lintas dan kenyamanan kami dalam beribadah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mungkin belum kami sebut. Terima kasih. Dan untuk rangkaian kegiatan selanjutnya, untuk dalam kaitan perayaan HUT Paroki Kristus Raja Ngrambe, tadi ada titipan dari Pak Maji mengingatkan kita semua, nanti di tanggal 3 ada donor darah di stasi Kedung Miri. Bapak Ibu yang mau mendaftar, silahkan menghubungi panitia. Lalu di tanggal 2 Desember nanti akan ada penyuluhan dan pengobatan gratis untuk lansia di stasi Mojorejo. Lalu yang terakhir nanti masih ada kegiatan baksos di stasi Dongharjo. Kami mohon doa dan dukungan semua umat agar seluruh rangkaian kegiatan HUT Paroki ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan semoga dengan sukacita ini sungguh menambah semangat bagi kita semua, umat di Paroki Kristus Raja Ngrambe, dalam membentuk persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Amin. Selanjutnya, setelah ini kita akan ada kegiatan yaitu pentas seni. Tadi ada himbauan untuk umat yang berada di dalam gereja, kami sediakan tempat di halaman SMK Wiyata Dharma. Dan nanti untuk nyuwun sewu dalam pembagian konsumsi agar tertib, nanti tatip akan mengumumkan lebih lanjut. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, berkah dalem. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak ngerti wujudnya apa yang persis, tapi pokoknya semuanya terima kasih. Kita semua sungguh bersyukur atas karunia menjadi paroki. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa dengan menjadi paroki, rahmat berkat Allah mendatangi, mendekati kita semua. Kebaikan-kebaikan Allah, kasih Allah lebih mudah diakses. Dulu misa saulan pisan, saiki iso ping pindho. Ibadat sok-sok diakone rawuh. Bocah cilik-cilik nampa berkat saka Rama dhisik saulan pisan, saiki angger Rama rawuh nyuwun berkat. Sungguh suatu hal yang luar biasa yang kita terima dengan peristiwa menjadi paroki. Dulu sing ngopeni 3 Romo di Ngawi oleh separuh syukur, oleh sepertelu syukur, gak oleh ya wis. Sekarang loro gemuk-gemuk. Saya mau mengulang bacaan pertama. Wah. Endi mau? Sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Wah. Jadi kami ini dilindungi. Kemudian peristiwa ini juga hidup di paroki kita. Semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, karena ada yang mau berkorban. Semua terjadi karena kita mau meneladan Kristus Raja kita yang mengorbankan dirinya untuk hidup kita semua. Kita semua hadir di sini mengorbankan diri kita untuk kegembiraan, untuk kesatuan tubuh. Ada yang sudah mulai berlatih, nyanyi, berlatih gamelan, ada yang berlatih mesdinar, ada yang merengut dhisik nalika nampa amplop kosong. Bareng ngono mesem sawise nglebokne isine. Aneka cara terjadi karena kita mau berkorban. Pagi ini adoh-adoh saka Gunung Wonosari mendarat sampai di Walikukun, coba. Ini semua bentuk-bentuk pengorbanan kita untuk memberi hidup satu bagi yang lain. Hal-hal sederhana inilah yang kita teladan terus-menerus dari hari ke hari, agar kita semakin seperti Sang Raja kita, Kristus sendiri. Sebagaimana tadi dalam khotbah, nek tangan ra gelem njupuk betadin, nek sikil ra gelem obah, ya lukane gak mari, tapi karena tangan, kaki, seluruh badan mau berkorban, maka ada kesembuhan, ada kehidupan, ada sukacita bersama. Karena itu mari kita lanjutkan
teladan-teladan baik yang sudah kita usahakan ini, sehingga kita semakin seperti Kristus, Sang Raja yang melayani, yang berbelas kasih, yang siap berkorban bagi hidup banyak orang. Mari kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak, pergilah, misa sudah selesai.